Di antara rimbunnya hutan rimba jati, tersembunyi sebuah desa yang terlupakan waktu. Orang-orang di kota hanya menyebutnya dengan satu nama, Desa Pocong. Sebuah tempat terkutuk yang tak pernah lagi dijamah manusia. Cerita ini bermula dari 3 sahabat, Roni, Dika, dan Bagas. 3 pemuda dari kota yang bosan dengan kehidupan monoton mereka. Ketika mendengar bisik-bisik tentang hutan terlarang itu, mereka memutuskan mencari tahu kebenarannya. Katanya, siapapun yang masuk ke sana bakal hilang, ujar Dika sambil tersenyum miring. Cuma mitos, balas Roni, menepuk bahu temannya. Bagas hanya menggeleng, hatinya tidak enak sejak awal. Berbekal peta lusuh yang mereka temukan dari seorang kakek tua di pasar, mereka memasuki rimba jati pada sore yang mendung. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi suasana di sekitar. Burung-burung menghilang, dan hanya suara langkah mereka yang terdengar. Jam menunjukkan pukul 5 sore ketika mereka menemukan jalan setapak kecil yang tidak tercatat di peta. Seakan dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat, mereka mengikuti jalan itu. Udara semakin dingin, kabut tebal turun perlahan, mengaburkan pandangan. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak seperti sosok-sosok besar yang mengawasi. Tiba-tiba, Bagas berhenti. Ia melihat sesuatu di antara pepohonan, sekelebat bayangan putih. "Kalian lihat itu?" bisiknya. Roni dan Dika menoleh, namun hanya hening yang menyambut. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, hingga akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi. Rumah-rumah kayu reot berdiri berjajar, jalan tanah basah mengarah ke alun-alun di tengah. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, lampu-lampu minyak di depan rumah menyala, seolah-olah ada yang menunggu mereka. Mereka berjalan perlahan, sampai seorang nenek keluar dari salah satu rumah. Tubuhnya bungkuk, kulit keriputnya pucat, matanya kosong. "Selamat datang," katanya lirih. "Malam ini bulan purnama. Kalian tidak boleh di luar setelah gelap. Ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar." Roni mencoba bertanya, tapi sang nenek sudah membalikkan badan, meninggalkan mereka. Tak punya pilihan, mereka menumpang di salah satu rumah kosong. Malam pun tiba. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Dika, yang sulit tidur, mendengar suara langkah-langkah berat di luar jendela. Ia mengintip perlahan. Di alun-alun desa, puluhan sosok berpakaian kafan putih berdiri. Tubuh mereka membeku. Hanya kain yang bergerak pelan tertiup angin. Di tengah-tengah mereka, satu pocong bertubuh raksasa bergerak lebih hidup, dengan noda darah mengering di kain kafannya. Dika membangunkan Roni dan Bagas. Mereka bertiga mengintip, tubuh mereka gemetar. Tiba-tiba, salah satu pocong mengangkat wajahnya ke arah rumah mereka. Walau matanya tertutup kain kafan, mereka merasa pandangan itu menusuk ke dalam jiwa mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke pintu. Namun saat membukanya, yang mereka temukan hanyalah kabut tebal. Rumah-rumah berubah, berdiri lebih dekat satu sama lain, menciptakan labirin aneh. Mereka berlari, namun terus berputar-putar kembali ke alun-alun. Dari balik kabut, seorang pemuda muncul, mengenakan pakaian compang-camping. "Ikuti aku kalau mau hidup," teriaknya. Mereka mengikuti pemuda itu, berlari menembus kabut dan bayangan. Sesekali, tangan-tangan putih mencuat dari tanah, mencoba meraih kaki mereka. Bagas hampir terseret, untung Dika menariknya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah besar yang tampak lebih kokoh dari yang lain. Di dalam rumah itu, pemuda tersebut memperkenalkan diri sebagai Joko. "Desa ini dikutuk.
kata Joko dengan suara gemetar. Puluhan tahun lalu, kepala desa, Ki Suro, mengadakan perjanjian hitam. Ia ingin desanya makmur selamanya. Tapi syaratnya 1 nyawa tiap purnama. Ki Suro memilih jalan keji. Ia mengorbankan penduduknya sendiri. Satu persatu, dibungkus kafan, dikubur hidup-hidup di bawah desa. Namun, saat waktunya tiba untuk membayar dengan nyawanya sendiri, Ki Suro menghilang. Tanpa tumbal, perjanjian berbalik. Semua warga yang sudah dikorbankan bangkit dalam wujud pocong. Desa ini terperangkap dalam kutukan tanpa akhir. Siapapun yang masuk harus menggantikan 1 jiwa, lanjut Joko. Kalau tidak, kalian akan menjadi bagian dari desa ini selamanya. Roni, Dika, dan Bagas saling pandang. Mereka harus keluar sebelum fajar, atau roh mereka akan ikut terperangkap. Namun, pintu rumah tiba-tiba bergetar. Suara ketukan keras bergema, diiringi tawa cekikikan lirih. Pocong-pocong itu telah menemukan mereka. Joko membawa mereka melalui pintu belakang. Mereka berlari ke arah sumur tua di pinggir desa, satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Di tengah perjalanan, Bagas tersandung. Pocong kecil dengan mata kosong merayap ke arahnya. Dengan sisa tenaga, Roni menendang makhluk itu menjauh, menarik Bagas kembali berdiri. Saat mereka hampir mencapai sumur, sosok pocong raksasa menghalangi jalan. Kain merahnya berkibar liar, dan suara mengerang terdengar dari balik kafannya. Tanpa pilihan lain, mereka melompat ke dalam sumur. Tubuh mereka jatuh dalam kegelapan pekat, terasa seperti berjam-jam melayang tanpa akhir. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di pinggir hutan. Matahari pagi perlahan terbit di ufuk timur. Hutan rimba jati kembali hening, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka berpelukan, bersyukur masih hidup. Namun, saat berjalan pulang, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Tubuh mereka lebih dingin dari biasanya. Bayangan mereka di tanah tampak kabur, bergoyang-goyang aneh. Dan di malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Dalam tidur mereka, selalu ada desa tua dengan pocong-pocong yang melambai, memanggil mereka untuk kembali. Di cermin, sesekali, bayangan kafan putih terlihat berdiri di belakang mereka. Sampai akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, Roni menghilang. Tak ada jejak, tak ada tanda. Yang tersisa hanya kain kafan basah tergantung di kamarnya. Beberapa hari kemudian, Dika dan Bagas juga lenyap, satu persatu. Orang-orang bilang, jika kau masuk terlalu dalam kerimba jati, kau bisa mendengar suara kentongan dari dalam hutan. 3 kali berturut-turut. Itu pertanda bahwa desa pocong di tengah hutan telah menemukan tumbal barunya. Dan mereka yang hilang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih di sana, berdiri di alun-alun desa, terbungkus kafan putih, menunggu mangsa berikutnya. Apakah kau berani mencarinya?